Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana teman-teman keadaannya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, nggak kekurangan suatu apapun, dan mudah-mudahan digampang rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi dengan channel saya, nah, bertatap muka lagi dengan saya. Saya baru bikin video lagi memperlihatkan tanaman cabai saya ini. Soalnya udah hampir 1 bulan teman-teman, hampir 1 bulan saya ada kegiatan lain, yaitu coba ternak domba, Garut dan ternak ayam kampung teman-teman. Nah di situ saya bikin dulu kandang domba sama kandang ayam, makanya udah lama nggak bikin konten, nggak tatap muka lagi sama teman-teman. Nah sekarang udah selesai bikin kandangnya. Mudah-mudahan lancar semuanya, berkah, selamat yang ngurusnya, sehat selalu yang ngurusnya, berkah buah hasilnya, banyak juga keturunannya, dombanya berkembang biak dengan baik teman-teman. Nah di sini saya akan memperlihatkan sama teman-teman, ini cabai udah 4 kali metik teman-teman. Cuman sayang belum nggak ke upload teman-teman, soalnya saya yaitu sibuk bikin kandang domba dulu teman-teman. Nah sekarang saya akan memperlihatkan sama teman-teman gimana perkembangan tanaman cabai ini teman-teman. Ikuti terus video ini sampai selesai. Keadaan tanaman cabai yang sekarang ini teman-teman, ini keadaannya. Ini udah 4 kali pemetikan teman-teman, cuman belum banyak teman-teman, belum banyak sebanyak ini. Nanamnya luasnya sebanyak ini, sebenarnya seluas ini cuman dapat 4 kali. Dari pertama itu dapat 4 kilo teman-teman, dapat 4 kilo. Nah yang keduanya meningkat alhamdulillah menjadi 6 kilo, yang ketiganya meningkat lagi 1 kilo, yang keempat kalinya alhamdulillah udah 15 kilo teman-teman, 15 kilo. Ya namanya bertahap teman-teman, bertahap mungkin pemetikannya. Alhamdulillah sekarang saya bisa lagi ngupload, memperlihatkan sama teman-teman tanaman cabai yang di sini teman-teman. Alhamdulillah pertumbuhannya dengan baik, meskipun di sini belum ada hujan teman-teman, belum ada hujan lagi. Udah hampir 2 minggu nggak ada hujan lagi teman-teman. Baru tadi malam teman-teman hujan, cuman sedikit teman-teman, belum normal hujannya, tapi alhamdulillah perkembangannya baik teman-teman, perkembangannya baik. Cuman sayangnya ada laporan nih teman-teman, ada laporan dari orang yang memetiknya, katanya terkena terkena patek teman-teman, terkena patek beberapa. Tapi alhamdulillah udah bisa tertangani dengan baik teman-teman, alhamdulillah bisa tertangani dengan baik. Nah di sini saya lihat ini buahnya itu normal, banyak teman-teman. Itunya yang kecil-kecilnya banyak, batangnya juga alhamdulillah normal. Nah di sini itu pakai musa teman-teman, pakai musa. Kalau yang di bawah yang di sana itu nggak pakai musa, yaitu jenis ori. Yang di bawah sana itu, yang di sebelah sana itu, yang di balik kebun ini itu jenis ori. Ada di video yang lalu teman-teman, saya udah upload di sana jenis ori. Ori itu warnanya itu hijau besar, lebih besar dari ini teman-teman, lebih besar dari ini. Warnanya hijau tapi pedasnya ya lebih dari ini teman-teman, pedasnya itu, dan besar-besar teman-teman.
Kalau cabai yang ini kan cabai biasa teman-teman, yang kita temui di pasaran teman-teman, yang biasa kita temui di pasaran, yang biasa kita olah untuk bumbu teman-teman. Kalau yang di bawah sana itu jenis ori teman-teman. Nah di sini kini ada kayak gini teman-teman. Nih ada kayak gini. Oh jatuh. Nih ada kayak gini. Ini terserang patek teman-teman. Terserang patek kayak gini. Ya, alhamdulillah saya lihat-lihat lagi udah nggak terlalu banyak teman-teman. Dari pohon itu mungkin satu, asalkan teman-teman bisa konsisten dalam perawatannya teman-teman, konsisten dalam perawatannya dan dalam pemupukannya juga, penyepraiannya juga, pengecorannya juga harus konsisten, harus dengan teliti teman-teman, harus dengan teliti agar tanaman cabai yang kita tanam ini dalam keadaan sehat, pertumbuhannya dengan baik, normal, buahnya juga banyak teman-teman. Nah kalau jenis ori teman-teman, jenis ori itu lebih banyak lagi teman-teman, lebih banyak lagi kayak gini. Di umur 1,5 bulan aja itu kalau kata orang Sunda itu meuheuy gomplok teman-teman, banyak itu buahnya itu, cabainya itu banyak. Beda lagi dengan cabai yang kayak gini teman-teman, kayak gini itu ini juga banyak, cuman lebih banyak buahnya ori teman-teman. Dari jenis ori itu lebih banyak, bobotnya itu lebih lebih berat lagi teman-teman, lebih berat lagi bobotnya itu. Nah kalau ini kan cabai jenis kayak gini itu cabai domba itu ini itu panennya itu 4 hari sekali teman-teman, 4 hari sekali bisa kita pemetikan panen teman-teman. Kalau cabai jenis ori beda lagi teman-teman, itu 3 hari sekali pemetikannya teman-teman, 3 hari sekali pemetikannya. Kalau jenis kayak gini 4 hari sekali teman-teman. Tapi alhamdulillah yang penting yaitu yang penting bisa normal, pertumbuhannya bisa normal. Dan bulan-bulan yang kemarin kemarin itu teman-teman, bulan-bulan kemarin itu harganya itu ya Allah anjlok sekali teman-teman. Di sini itu bulan kemarin itu seper kilonya itu 18.000, paling tinggi itu 20.000 teman-teman. Bulan kemarin itu 20.000 paling tinggi. Nah, paling tinggi itu diterimanya sama bandarnya itu 18.000, sedangkan bandarnya itu pasaran itu ngejual itu berapa teman-teman, coba 50.000 per kilo teman-teman. Dari petaninya itu cuma 18.000 sampai 20.000 paling tinggi. Nah sedangkan di pasaran itu ngejualnya 50.000, gimana teman-teman, nggak seimbang, teman-teman. Padahal di pasar itu bisa menjual cabai itu karena kan dari petani, sedangkan harga dari petaninya aduh sungguh luar biasa, 18.000 sampai 20.000 per kilonya teman-teman. Gimana mau berkembang perekonomian pertanian yang ada di negeri kita ini teman-teman, kalau harganya itu dari petaninya itu terlalu mencekik teman-teman, terlalu mencekik. Dari pupuknya aja itu udah terlalu tinggi teman-teman, terlalu tinggi dari pupuk penyempraian, penyemprotan yang lain-lainnya itu udah terlalu tinggi teman-teman bagi petani yang ada di kampung teman-teman. Penghasilannya kan petani yang ada di kampung itu cuma tani teman-teman, nggak ada lagi penghasilan yang lain terkecuali ternak domba, ternak ayam, ternak kambing. Itu juga orang-orang yang tertentu teman-teman, nggak semuanya para petani yang ada di desa bisa berternak teman-teman. Penghasilannya kebanyakan dari nanam kayak gini lagi teman-teman, nggak ada penghasilan yang lainnya lagi, nggak ada pemasukan yang lain lagi teman-teman.
yang mudah-mudahan negeri kita ini apa namanya lebih bijak lagi pemerintahnya dalam memperlakukan, dalam memperlihat melihat teman-teman, melihat para petani yang ada di negara ini, biar para petani yang ada di negara ini lebih makmur, lebih subur lagi dalam bercocok tanamnya lah, dan kehidupannya lebih apa namanya lebih setara lagi teman-teman, lebih setara lagi. Mudah-mudahan pemerintahan yang sekarang itu yang dipegang sama presiden yang baru, mudah-mudahan lebih memperhatikan lagi para petani, mau petani yang ada di desa maupun ada yang di luar desa teman-teman. Apalagi para petani yang penghasilannya dari cocok tanam aja, nggak ada penghasilan yang lain gitu teman-teman. Mudah-mudahan juga harga, terutama harga pupuknya lebih normal lagi, dan harga penjualannya yang ke pasar itu lebih meningkat lagi teman-teman. Nggak terlalu mahal teman-teman, nggak terlalu muluk-muluk. Namanya para petani itu yang penting stabil dalam pembelian dari barang dari para petani gitu, lebih stabil lagi, lebih nggak terlalu anjlok. Saya itu pengen ketawa ada, juga sedih juga ada teman-teman. Dari para petaninya 20 sampai 18.000, sedangkan di pasaran ngejual 50.000. Gimana coba, kan nggak seimbang. Apalagi pupuknya itu aduh sungguh luar biasa mahalnya itu bagi para petani. Kalau soal harga kan itu permainan bandar, permainan tengkulak, permainan ya bandar-bandar yang ada di pasar, itu permainan. Tapi seenggaknya lah, kalau apa namanya, kalau pemerintahannya lebih bijak lagi dalam mensiasati para petani agar lebih makmur lagi, yaitu dari harga pupuknya lebih murah lagi, lebih seimbang lah dengan harga barang yang dijual sama para petani. Kalau bisa harga barang yang dijual dari para petani anjlok, menurun, ya pupuk juga saya pinginnya menurun lagi, lebih seimbang lagi dengan harga barang yang petani jual gitu. Harus setara lah, harus ada keseimbangan, kesetaraan, agar enggak terlalu jatuh harga barang dari petaninya gitu. Enggak terlalu berat juga membeli pupuknya, meskipun sekarang ada namanya pupuk subsidi, tapi tetap aja nggak mencukupi kebutuhan tanaman yang kita tanam gitu. Kan berapa kilo subsidi per orangnya itu, pupuk subsidi itu berapa kilo, sedangkan yang ditanam itu luasnya berapa ratus hektar, berapa ratus bata, itu kan nggak seimbang. Sedangkan pupuk subsidi itu terbatas, sedangkan yang pupuk non subsidi itu harganya itu sungguh luar biasa, terlalu berat. Ya mau gimana lagi kalau nggak kayak gini, sabar dalam bercocok tanam, mau apa lagi coba yang ada di desa ini. Sedangkan penghasilan yang ada di desa ini dari bercocok tanam, kalau nggak bercocok tanam mau apa lagi coba, mau penghasilan nggak ada penghasilan. Ya sabar aja, cukup dengan sabar dan berdoa aja. Yang penting kita masih bisa makan gitu, dan terus untuk apa namanya, teman-teman yang lainnya, mudah-mudahan dalam keadaan yang penting sehat badan, sehat jasmani, sehat rohani, agar kita bisa lebih apa namanya bercocok tanam, agar kita bisa mencari rezeki walaupun gak banyak, kasarnya itu cukup apa namanya mencari sesuap nasi, yang penting berkah, selamat, sehat selalu,
para petani yang ada di negeri kita ini, biar bisa menghidupi keluarga gitu, bisa menghidupi keluarga. Nah ini teman-teman, umur sekarang ini tanaman cabai ini sekarang ini berumur 3 bulan, berumur 3 bulan. Mudah-mudahan nggak terserang lagi hama-hama yang lainnya, terutama hama patek. Mudah-mudahan sama Tuhan Yang Maha Kuasa itu dilindungi tanamannya, dilindungi orangnya. Mudah-mudahan orangnya sehat-sehat selalu. Harganya juga mudah-mudahan makin meningkat lagi, biar para petani biar para petani yang ada di negeri kita ini sejahtera, makmur gitu. Negara kita ini sebetulnya makmur gemah riparok Cinawi. Negara yang lain juga itu ingin negara semakmur negara kita ini, tapi sayang pemerintahannya belum bisa memakmurkan masyarakatnya gitu, penduduknya gitu, belum bisa lebih bijak lagi. Soalnya sekarang juga kebanyakan perusahaan-perusahaan yang dipegang sama orang-orang asing gitu, sedangkan tenaga kerja kita larinya ke luar negeri, dari luar negeri orang asing datang ke negeri kita. Sedangkan mereka datang ke negeri kita itu lebih makmur kehidupannya, lebih sejahtera. Belum tentu orang-orang TKI dari kita ke negeri orang lain itu sejahtera, makmur kehidupannya gitu. Paling banyak tenaga kerja ya dari negara kita ke negara orang lain itu. Mudah-mudahan kedepannya lebih makmur lagi. Mudah-mudahan. Nah, kembali lagi ke tanaman cabai ini teman-teman, tanaman cabai ini. Nah, di seminggu yang lalu kita kasih lagi dolomit biar pH tanahnya itu lebih meningkat lagi, lebih stabil lagi. Ini udah seminggu dikasih dolomit teman-teman, biar pH tanahnya meningkat lagi. Itu pokoknya itu lihat keadaannya, kalau tanamannya udah ada perbedaan, udah kekurangan gizi atau kekurangan apa, ya kita antisipasi dengan mengantisipasi dengan cara-cara kita sendiri teman-teman. Kalau pH-nya diukur, pH-nya tanahnya kurang, ya kita kasih lagi dolomit. Kalau ada bintik-bintik yang bercak-bercak di ininya, ya kita semprot atau dicor lagi dengan obat-obat teman-teman. Nah, di sini kebanyakan digunakan bukan obat kimia teman-teman. Nah, sekarang lebih dibanyakin 70% kita ngolah sendiri dari alam teman-teman, dari alam, nggak tergantung dari obat kimia teman-teman. Soalnya kalau kita tergantung dari obat kimia terus menerus, tanah kita itu akan rusak teman-teman, akan cepat rusak. Makanya kita antisipasi, dan untuk pengiritan biaya juga kita bikin penyepraiannya, pengocorannya dari alam, kita bahan-bahannya dari alam kita manfaatkan. Nah, segitu saja teman-teman video saya kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang udah subscribe dan selalu mendukung channel saya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Tanpa teman-teman saya di sini bukan apa-apa teman-teman. Makanya saya minta terus dukung channel saya agar channel saya lebih luas lagi, lebih cepat-cepat lagi berkembang teman-teman. Segitu saja. Bila ada kata ucapan tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya cuma memperlihatkan tanaman cabai yang ada di sini teman-teman. Terima kasih. Sehat selalu bagi teman-teman, khususnya bagi para petani. Sehat selalu, berkah, selamat, dan mudah-mudahan lebih kehidupan kita itu
lebih makmur lagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mantap.